Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara-saudari, dalam banyak hal kisah sengsara dan penyalipan Tuhan kita dalam Injil Yohanes adalah kisah dua kota, dua kerajaan sebenarnya. Satu kerajaan umat manusia yang berkuasa melalui kekerasan dan mempertahankannya melalui penindasan dan pedang. Yang lain kerajaan Allah yang berkuasa melalui cinta dan pengorbanan serta handuk. Yohanes mengambil interaksi dinamis antara dua kerajaan ini di sepanjang ceritanya, dimulai dengan Kamis Putih, ketika Yesus mengenakan handuk atau selempang kain, membasuh kaki para muridnya, mengeringkannya dengan kain yang sama dan memberi mereka perintah baru untuk saling mengasihi seperti Dia telah mengasihi mereka. Dia menjelaskan cinta baru ini lebih lanjut dalam khotbahnya, mengatakan bahwa tidak ada cinta yang lebih besar daripada orang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tentunya cinta ini ada di pikiran Petrus pada malam berikutnya di Taman Getsemani, ketika sepasukan tentara Romawi muncul untuk menangkap Tuhannya. Karena kali ini di taman, alih-alih mengenakan handuk atau kain seperti yang dilakukan Yesus, Petrus mengacungkan pedang untuk menunjukkan kasihnya. Hal ini adalah langkah yang berani. Bukan hanya beberapa tentara dan beberapa serdadu yang dihadapi Petrus. 600 tentara Romawi, 600 prajurit dengan pedang dan keganasannya telah membangun salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah dunia. 600 tentara bersenjata yang fungsi utamanya sebagai kekuatan pendudukan adalah untuk menenangkan dengan kekerasan tanda-tanda pemberontakan di Yudea. Di hadapan pasukan ini Petrus memotong telinga seorang prajurit dengan pedangnya dan mengambil darah pertama. Dia menyiapkan panggung untuk pertempuran. Tidak ada kasih yang lebih besar yang dimiliki seseorang selain memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Inilah yang Petrus yakini sedang dilakukan, menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya dan Tuhan Yesus satu-satunya cara yang Dia tahu dengan pedang dan kekerasan. Dan siapa yang bisa menyalahkannya? Dia melakukan apa yang mungkin kita lakukan ketika sahabat-sahabat terdekat dan orang-orang terkasih kita terancam. Dia berdiri di tempatnya, dia menyerang lebih dulu, dia tidak akan turun tanpa perlawanan. Saudara-saudari, tidak sulit membayangkan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Terengah-engah marah berdesir melalui jajaran 600 tentara, rengekan metalik bernada tinggi dari 600 pedang ditarik, perisai dan tombak sedang disiapkan. Ada momen menegangkan sebelum konfrontasi seperti ini meningkat menjadi pertempuran habis-habisan. Kita telah menyaksikan adegan ini ratusan kali dalam film dan dalam sejarah kita tentang tembakan yang terdengar di seluruh dunia yang memicu perang yang penuh kekerasan dan pembalasan. Ini adalah momen yang berada di jurang kecenderungan manusia untuk menjawab ancaman dan ketidakadilan dengan kekerasan. Tidak ada cinta yang lebih besar dari seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Petrus siap untuk mempertaruhkan nyawanya, untuk mengambil 600 pedang para prajurit dengan satu pedang seorang hamba. Mungkin mengejutkan saya bahwa Petrus tidak memahami jenis kasih yang Yesus wujudkan ketika Yesus membasuh kaki para muridnya. Mungkin Petrus tidak menyadari dengan tepat siapa yang dianggap Yesus sebagai sahabatnya, untuk siapa Yesus menyerahkan nyawanya. Saudara-saudari, ketika Yesus menerima penangkapannya dan akhirnya menyerahkan nyawanya di kayu salib, Ia tidak hanya menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya yang seperti yang kita pahami, para muridnya yang telah mengikutinya, meninggalkan keluarga, mata pencarian dan masa depan baginya. Bagi Yesus, persahabatan tidak begitu eksklusif. Sebaliknya Yesus memberikan nyawanya juga untuk para prajurit yang datang menangkapnya. Yesus juga memberikan nyawanya untuk Yudas, Pilatus, Herodes, serta untuk Petrus, Yohanes, dan murid-murid lainnya. Dalam Injil Yohanes, Yesus menyerahkan nyawanya untuk seluruh dunia.
Seluruh dunia terperangkap dalam siklus kekerasan yang tidak berkesudahan. Yesus menyerahkan nyawanya agar kawan dan lawan bisa menjadi satu. Yesus menyela kekerasan yang dimulai Petrus. Dia tidak hanya menyuruh muridnya untuk menyingkirkan pedang, tetapi dalam Injil Lukas, dia juga menyembuhkan kekerasan dan pertumpahan darah yang dilakukan Petrus atas namanya. Dia mengembalikan telinga Malkus. Bukannya bergabung dengan serangan kekerasan yang dimulai oleh Petrus, bukannya melawan, bukannya menyerang balik, Yesus malah membuat musuhnya utuh. Saudara-saudari, di Taman Getsemani, Yesus mengubah pedang Petrus menjadi mata bajak. Dia menunjukkan kepada kita bahwa kerajaan Allah tidak datang melalui kekerasan, melalui pertumpahan darah, tetapi melalui pembawa damai yang diberkati. Mereka yang mencintai dan menyembuhkan bahkan musuh mereka. Saudara-saudari, pesan kisah sengsara dan penyaliban dalam Injil Yohanes adalah kisah tentang bagaimana kerajaan Allah datang, di mana yang lapar, yang lemah lembut, dan yang berduka diberkati. Kerajaan Allah datang bukan melalui pedang dan kekerasan dan tentara seperti kerajaan dunia datang. Kerajaan Allah datang bukan melalui teror dan penindasan dan kegagalan keadilan yang membuat yang kaya dan yang berkuasa tetap aman dengan mengorbankan yang lainnya. Kerajaan Allah datang bukan melalui rasa takut. Sebaliknya, kerajaan Allah datang melalui cinta. Cinta di mana orang menyerahkan hidup mereka untuk orang lain. Saudara-saudari, di hadapan Pilatus, Yesus ditanya tentang kerajaannya. Yesus menjelaskan bahwa kerajaannya tidak mengikuti kebijaksanaan dan logika dunia, karena jika itu terjadi, para pengikutnya akan berjuang sampai mati untuk membebaskannya. Jika kerajaannya berasal dari dunia ini, dia akan menghunus pedang bersama Petrus. Jika kerajaannya beroperasi menurut cara dunia, akan ada kekerasan yang meletus di Yerusalem sebagai pembalasan atas penangkapannya. Tetapi tidak ada pembalasan dan tidak ada pembalasan dalam kerajaan Allah. Injil Yohanes menyoroti dikotomi antara kerajaan Allah dan kerajaan dunia ini lebih jauh lagi ketika orang-orang yang berkumpul diberi pilihan untuk membebaskan Yesus atau membebaskan Barabas. Yesus anak Bapa yang menolak untuk berperang atau Barabas yang namanya secara harfiah berarti anak Bapa dan diidentifikasi sebagai bandit, sebuah kata yang dalam bahasa Yunani berarti dia adalah seorang revolusioner yang kejam yang ingin menggulingkan pendudukan Roma. Jadi di sini disajikan di hadapan kita dalam Injil adalah dua orang. Keduanya menyatakan diri sebagai anak Bapa. Satu mewakili jalan kekerasan dan perang, yang lain jalan cinta dan perdamaian. Saudara-saudari, orang-orang memilih untuk menyelamatkan dari salib jalan perang dan kekerasan. Mereka memilih untuk menyalibkan cinta. Terlalu sering kita membuat pilihan yang sama. Terlalu sering kita memilih pedang, sama seperti orang-orang berkumpul yang berteriak-teriak untuk membebaskan Barabas daripada Yesus. Terlalu sering kita percaya bahwa dunia tidak dapat diubah dengan handuk, dengan kain, dan pembasuhan kaki, tetapi hanya melalui pedang dan kekerasan. Begitu melekatnya kita pada konsep yang mungkin membuat benar bahwa ketidakadilan menuntut pembalasan dan pembalasan, sehingga kita dihadapkan pada satu alternatif jalan Yesus. Kita menuntutnya dibunuh, disalibkan daripada menghadapinya. Kerajaan Allah yang diwartakan Yesus tampak seperti kekecewaan. Juru selamat tidak seharusnya menderita. Juru selamat seharusnya memerintah, menggulingkan penindas, mendirikan kerajaan umat Allah dengan kekuatan militer. Itulah kebijaksanaan hari itu. Ketika orang-orang bersorak dengan telapak tangan dan hosana, Yesus masuk ke Yerusalem dengan seekor keledai. Mereka mengira mereka menyambut penakluk yang akan membebaskan mereka dari penindas Romawi, bukan orang yang rela pergi ke penyaliban di tangan orang Romawi. Namun di dalam salib, Yesus menyatakan sesuatu yang sangat radikal. Dalam penyaliban ia menunjukkan kepada kita bahwa Allah dapat dilukai, bahwa Allah menderita. Ini memberitahu kita bahwa kecenderungan manusia terhadap tindak kekerasan dan pembalasan, balas dendam dan pertumpahan darah, melukai bahkan Tuhan sendiri. Sayangnya kita cenderung membalikan ini dengan penyaliban, membayangkan bahwa Tuhanlah yang menuntut darah dan kematian di kayu salib.
namun tidak ada yang bisa lebih jauh dari kebenaran. Saudara-saudari, pada akhirnya salib adalah penolakan terhadap kekerasan dunia. Penyaliban adalah sesuatu dari masa lalu, bahwa kebrutalan dan tragedi dan kekerasan yang diwakili oleh penyaliban telah dimusnahkan sepenuhnya oleh eksekusi Yesus di kayu salib. Namun saudara-saudari, segala sesuatu yang terjadi di kayu salib terjadi hari ini juga. Orang yang tidak bersalah masih dihukum dan dibunuh. Penyiksaan, teror, perang atas nama negara dan keamanan masih terjadi di seluruh dunia. Kebrutalan terjadi. Dunia masih berputar pada poros kekerasan dan pembalasan. Penyaliban Yesus tidak mengakhiri penyaliban kecil yang berlanjut di dunia. Saat ini, seperti halnya penderitaannya, tidak mengakhiri penderitaan yang kita semua alami. Apa yang dilakukan penyaliban Yesus adalah mengidentifikasi Allah yang berdiri dalam solidaritas dengan kita dalam penderitaan kita dan dengan mereka yang mengalami penyaliban mereka sendiri. Lebih penting lagi, penyaliban membuat orang Kristen tidak mungkin mengikuti Tuhan kita tanpa melihat penderitaan dunia dan melihat salib Kristus di tengah-tengah itu semua. Dalam penyaliban ini, Allah di dalam Kristus menjadi satu dengan yang terkecil dari mereka, dan semua telah dipukuli, ditindas, menjadi korban di tangan yang berkuasa dan kebijaksanaan kekerasan. Saudara-saudari, di penghujung Jumat Agung kita dihadapkan pada pilihan kisah dua kerajaan, milik Tuhan dan dunia. Kekerajaan manakah kita berjanji untuk setia? Sangat menggoda untuk melihat salib sebagai sesuatu yang sia-sia dan sebagai kemenangan kejahatan, betapapun sementaranya atas kebaikan, dan sebagai akibatnya menyangkal pemuritan kita seperti yang dilakukan Petrus. Sangat menggoda untuk menyangkal Tuhan kita seperti yang dilakukan Petrus, sehingga kita dapat tetap nyaman berdiri di sekitar kehangatan api arang. Karena jika Petrus mengikuti Yesus, dia juga mungkin diminta untuk memikul salib. Sangat menggoda untuk mengkhianati Tuhan kita seperti yang dilakukan Yudas, karena terkadang penyaliban tampak seperti kelemahan, seperti kebodohan. Sangat menggoda ketika kita dihadapkan dengan skandal Tuhan yang disalibkan untuk kemudian membuat penyaliban dalam gambar kekerasan kita sendiri sebagai tindakan yang mencegah Tuhan yang haus darah untuk menghukum umatnya yang terkasih dan mengirim mereka ke dalam kegelapan dan siksaan. Jauh lebih sulit untuk melihat salib sebagai jalan yang harus kita ikuti, jalan yang menolak kekerasan, pembalasan, dan membalas dalam bentuk apapun sebagai jawaban. Mungkin tidak terlalu menggoda untuk pergi ke salib dan menghadapi penyaliban seperti yang dilakukan oleh murid terkasih. Dan di kayu salib, melalui Yesus, kita menemukan diri kita di antara sebuah keluarga baru, saudara-saudari kita yang baru, saudara-saudari perempuan kita yang baru, ibu-ibu baru kita, dan ayah-ayah baru kita di tengah penderitaan dan yang tertindas. Kita dapat memandang Tuhan yang tersalib bersama-sama dan mendengar Dia berkata, "Lihatlah ibumu berduka dan berduka. Lihatlah putramu remaja yang dipenjara di hukuman mati. Lihatlah saudara laki-lakimu disiksa atas nama suatu bangsa. Lihatlah saudarimu yang kelaparan dan kehilangan haknya. Lihatlah keluarga Allah di kaki salib. Lihatlah kerajaan Allah sudah dekat. Lihatlah salib." Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam